Jadi membela itu salah satunya kan begitu. Ini waktunya Waliullah bisafaat Nabi Muhammad, bisafaat Nabi Muhammad, biiznillah wa ridallah. Hidup terhina dari hidup sudah terbiasa hidup susah, maka dari itu biarkan ya Allah saya hidup susah, saya hidup terhina, saya hidup miskin, tapi tolong ya Allah siapapun yang datang ke tempat ini mencintai saya, angkatlah derajatnya ya Allah, jangan sampai mereka mengalami terhina seperti apa yang saya rasakan. saya tidak merasa hidup lebih baik daripada anjing. Benar nggak? Saya pernah katakan kepada kalian, kalau orang dijilat anjing masih bisa dibersihkan dengan tanah. Benar nggak? Tapi ketika Andaikan dengan penderitaan yang aku alami, andaikan dengan hinaan yang aku rasakan, andaikan dengan masalah yang selalu datang kepadaku, membuat hatiku ini dekat kepadamu ya Allah, membuat hatiku ini semakin dekat dengan Panjenengan, maka berikan aku kuat untuk melewati ini. Walaupun kami sadar ya Allah, begitu doanya, walaupun saya sadar ya Allah saya tak mungkin kuat menerima semua ini, walaupun saya sadar ya Allah saya tak mungkin mampu melewati ini semua, namun yakinlah bahwa di balik semua itu saya yakin Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Sekarang kamu tidak usah khawatir, biarkan yang sudah tiada jangan kau sesali, betul gak? Yang sudah hilang gak perlu kamu sesali lagi. Ini majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mampu menghidupkan orang yang sudah mati ratusan tahun. Kamu yakin ini tempat barokah? Di sini ada karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Avanza boleh hilang, tapi besok Fortuner akan datang kepada saya. Kata orang kaya, lu orang miskin. Ji, nggak ada lu kalau nggak ada gua. Bener gak? Kamu kelihatan kaya tuh gara-gara ada saya yang miskin. Jangan belagu Ji, besok ditukar sama Allah. Betul apa betul? Gitu, gak usah repot. Miskin status, kaya juga status, bodoh status, pinter, semua nggak ada yang punya. Betul apa enggak? Kita nggak punya miskin, kita nggak punya kaya, kita nggak punya pinter, kita nggak punya bodoh. La haula wala quwata illa billah. Saya dan kamu nggak punya apa-apa, semua hanya titipan, ketempelan wae. Sesuatu yang ditempel pantas gak untuk kita bangga-banggakan? Pantas apa tidak? Sesuatu yang punya kita, yang belum bukan punya kita, pantas gak untuk kita sombongkan? Gak perlu kamu bangga-banggakan. Ini semua hanya titipan, ini hanya semua tempelan. Yang perlu kamu rawat adalah sejauh mana hatimu tetap eling dan dekat kepada Allah. Ketika hatimu dekat kepada Allah, mau di kebun kamu, mau di rumah mewah kamu, mau di gubuk kamu, tetap rasanya tidak akan pernah berubah. Hanya Allah dan Allah yang kita rasakan. Baca Quran kamu orang jelas, betul apa enggak? Pesantren kamu enggak pernah, tapi ketika kamu sudah dapat hidayah dari Allah, duduk di majelisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa baca Al-Quran si tidak, bisa baca kitab si tidak, tapi perilaku kamu sudah menunjukkan kamu adalah orang yang paham tentang agama Allah. Luar biasa. Maka semoga yang demikian ini bisa kita tularkan kepada anak cucu kita semuanya. Hal yang seperti ini, kamu yang awam agama tidak usah khawatir. Kamu cukup derek kiai, kamu cukup ikut ulama, cinta kepada kiai, maka kamu pun akan ikut diselamatkan oleh Allah. Jangankan kita manusia, anjing saja ketika dia cinta kepada ulama, maka anjing itu pun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul gak itu? Dalam surat Al-Kahfi kan dijelaskan seperti itu. Seekor anjing saja setia kepada kiainya,
setia kepada ulamanya, dia nggak pergi kemana-mana nunggu kiainya tatkala dia tidur. Anjing itu pun diselamatkan oleh Allah, masuk dalam surganya Allah bersama para ulama-ulama yang dicintainya. Apalagi kita bukan anjing. Kamu cinta kepada kiai, kamu cinta kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, kamu cinta kepada ulamanya Allah, yakin kamu adalah orang yang akan diselamatkan oleh Allah dunia ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Maka ayah nggak pernah berani ngusir anjing dari kampung ini. Saya tidak merasa hidup lebih baik daripada anjing. Bener nggak? Saya pernah katakan kepada kalian, kalau orang dijilat anjing masih bisa dibersihkan dengan tanah, bener nggak? Tapi ketika najis hati, penuh dengan iri, hasut, sombong, dengki, ini tidak bisa dibersihkan dengan air, tidak bisa dibersihkan dengan tanah. Betul apa tidak? Orang mengatakan kamu orang soleh, orang mengatakan kamu orang alim, ahli ibadah, tapi ketika hatinya sombong, hatinya iri, penuh hasut, penuh dengki, ini lebih hina daripada anjing, wahai saudaraku. Na'udzubillahimin. Ada seorang wali, ya, ketika dia mau ke masjid, namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini ahli ibadah, orang yang sangat taat ibadah. Suatu hari Abu Yazid Al-Bustami mau berangkat ke masjid. Ketika di perjalanan menemui seekor anjing, lalu jubahnya nih yang seperti ini diangkat oleh Abu Yazid Al-Bustami. Kenapa? Karena takut terkena oleh najisnya itu anjing. Lalu tiba-tiba dengan izin Allah, ini anjing bisa ngomong. Apa kata anjing? Wahai Abu Yazid, apakah kamu merasa lebih suci dariku? Bukankah kotoranku, najisku bisa dibersihkan dengan tanah dan dengan air? Sementara najis hatimu, wahai Abu Yazid, kamu merasa lebih baik daripada saya. Ini tidak bisa dibersihkan oleh apapun, Abu Yazid, kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis yang namanya ini wali, nangis ini yang namanya ulama, karena merasa diri salah, sudah merasa lebih baik daripada naudzubillahi min